warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu tanggal 17 Februari di KWT Dorang Cinta ada kegiatan pelatihan hidroponik bersama siswa-siswi SMA Al-Irsyad Surabaya. Dan alhamdulillah juga anak-anak begitu antusias belajar budidaya hidroponik ini. Dengan banyaknya pertanyaan dari siswa-siswi SMA ini. Terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kebun Dorang Cinta, namanya itu Dorang Cinta. Kita sebut kebun, sebenarnya istilah lainnya urban farming. Kegiatannya namanya urban farming. Nanti ada dua kegiatan aslinya di sini yang bisa saya share. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah, para guru SMA Al-Irsyad, siswa-siswi SMA Al-Irsyad ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan bisa menimba ilmu yang ada di Dorang Cinta. Pelajaran yang paling penting itu dari kami, itu yang bisa kami share, itu adalah menjalankan program pemerintah yang namanya kampung iklim, perubahan iklim. Bahasa Inggrisnya climate change. Climate change itu bukan isu nasional, itu isu internasional. Dampaknya climate change itu apa? Yang kita rasakan sekarang apa? Panas, suhu panas. Mana suhu semakin hari itu semakin panas. Salju mencair dengan belum waktunya, terus ozon ada yang terbuka. Itu sebabnya karena yang pertama itu limbah plastiknya tidak terkendali. Plastik itu kalau masuk ke tempat sampah itu 80 tahun baru bisa terurai. Bayangkan kalau kita memang sudah rajin ya, saya sudah buang sampah di tempatnya. Tapi jangan lupa sampah plastik yang bercampur tadi dengan sampah basahnya itu dibawa sampai ke TPA, ditumpuk di sana. TPA-nya itu di Benowo sana ya, dekat stadion itu numpuk kayak gunung gitu ya. Itu ada plastiknya juga. Yang sampah basah terurai, yang sampah plastik 80 tahun. Ini ditengarai menyebabkan panas di bumi kita itu. Nah, di sini terkait perubahan iklim itu kegiatannya ada dua. Yang pertama tuh adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang kedua itu mitigasi. Adaptasi itu kita menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim. Caranya supaya bisa sesuai itu programnya adalah ketahanan pangan yang sekarang tadi teman-teman lihat semuanya ya, itu ada hidroponik, ada ikan, urban farming kegiatannya. Jadi penghijauan itu mengurangi panas yang dikirim ke atas bumi, mengurangi panas hijau itu. Yang kedua yang mitigasi yang kita lakukan, mitigasi itu pencegahan supaya suhu panas itu tidak tambah naik. Caranya pencegahan mitigasi itu mengendalikan sampah plastik. Caranya itu membentuk bank sampah di sini namanya. Nah, di sebelah kanan itu ada gudang bank sampah. Nanti sesi berikutnya Pak Kepala Sekolah bisa belajar tentang pengelolaan bank sampah. Nah, itu caranya. Setiap siswa atau kalau di sini setiap kakak itu ketika nyetor itu dipilah dulu. Jadi nyetor tidak boleh istilahnya dicampur ya. Plastiknya sendiri, logamnya sendiri, kertasnya sendiri. Nah, setelah terpilah baru ditimbang. Nah, ini baru dicatat. Mas ini dapat berapa sekarang timbangannya? Itu nanti di total 1 bulan.
yang paling banyak dikasih reward. Gimana ya? Itu supaya caranya supaya berlanjut. Itu adik-adik itu dimulai dididik di sana. Soalnya bank sampah yang saya ikuti di DLH itu ada sekolah lain yang ikut Pak. SDN mana itu, nanti saya tak ambil video profilnya, saya share ya. Ini di atas saya sudah ya, SD itu Pak. SDN berapa, video profilnya luar biasa. Itu indikator keberhasilannya itu dari volumenya. Jadi 1 bulan dia bisa hampir 600 kiloan gitu, 800-600 sampah keringnya ya. Mulai dari kardus, kertas, plastik, apa itu, dan terkelola dengan baik, jalan terus, laporannya itu tertib dan naik terus gitu ya, nggak anjlok-anjlok gini ya, stabil gitu. Nah ini konsisten ya istilahnya. Nah itu juara dia di atas saya jauh sekali, juara 5 besar ya. Nanti saya kasih tahu ya, sekolah itu Pak, Mujahidin juga. Nah ini mumpung ada momen nanti setelah belajar ketahanan pangan, belajar bank sampah nih Pak. Nah nanti di open aja, mulai SD, TK sampai SMA itu. Anak TK ya boleh nyetor, catat. Siapa tahu anak TK itu ternyata terbanyak. Kan itu udah habis jajan itu Pak ya. Jajan itu bungkusnya itu ditaruh di tempat khusus. Nah gitu. Nanti setorkan. Bisa juga lombanya berkelas, bisa dipanggil. Kira-kira yang bisa saya share di tempat saya itu, jadi ada 2 kegiatan besar, ketahanan pangan sama bank sampah. Mungkin di lain waktu bisa belajar lagi bank sampah, karena kalau untuk pengelolaan sampah kering itu biayanya, costnya itu kecil Pak. Saya dulu mengelola lingkungan itu dimulai dari bank sampah dulu. Tetapi kalau mulainya dari ketahanan pangan kayak hidroponik itu biayanya gede Pak. Biayanya gede. Dan mau minta persetujuan itu begitu biaya gede, kadang nyantol, persetujuannya nyantol. Akhirnya programnya nggak jalan-jalan. Nah daripada Bapak Ibu niatan baiknya untuk mengelola lingkungan itu terlaksana, saran saya tuh mulai dari yang termuda, yang biayanya kecil tapi dampaknya besar bagi bumi kita itu, yaitu pengelolaan bank sampah. Itu paling gampang banget. Nah nanti dimulai dari catatan manual biasa, nanti kalau sudah pintar baru pakai komputer. Karena memang untuk bank sampah itu yang paling capek itu catatannya, paling capek. Jadi kalau nggak dibantu komputer nggak enak rasanya. Wis ngeluh dewe. Nah, karena saya orang IT, saya bikinkan aplikasi juga di sini. Jadi untuk 2 kegiatan itu saya buatkan aplikasi, saya taruh di posting di mana lah. Kasihan ibu-ibu soalnya kalau nyatet itu pengalaman kita di bank sampah itu suka dukanya gitu. Gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya selaku ketua RT mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dalam pelayanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak untuk lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak RT, Bapak Imam, alhamdulillah alamin. Kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim. Yang pertama Pak Imam. Yang kedua, maksud dan tujuan kami adalah ingin memberikan pembelajaran kepada anak-anak secara langsung terkait dengan hidroponik atau tadi yang disampaikan oleh Pak Imam, yakni ketahanan pangan sama pengelolaan sampah. Kebetulan yang kami ajar ini adalah anak-anak kelas 11. Di kurikulum Merdeka itu ada namanya P5 Pak Imam. P5 itu singkatannya dari proyek
profil pelajar Pancasila. Nah, kebetulan di semester genap ini anak-anak kelas 11 kita mengambil tema terkait dengan pembelajaran hidroponik. Yang di setiap proyek itu ada guru pendamping atau fasilitator. Jadi anak-anak akhirnya kami minta kepada Ustadz Bufi dan Bu Meswati untuk selalu koordinasi dan mencari tempat pelatihan yang memang menyediakan praktek langsung, belajar langsung di lapangan. Terus terang kami di lingkungan Yayasan Perguruan Al-Irsyad belum memiliki terkait dengan hidroponik. Maka kami ingin berikan pengalaman langsung kepada anak-anak, belajar kepada yang mengalami langsung ya. Jadi ada yang persis apa yang saya sampaikan bahwa teori atau belajar itu kalau hanya mendengar itu maksimal hanya 10-20%. Saya melihat, saya mendengar, saya lupa. Saya melihat, saya ingat. Saya mengalami, saya bisa. Jadi proses pembelajaran mengalami. Oleh karena itu anak-anak dibawa ke sini. Jadi anak-anak tadi di sekolah kami ada kegiatan pawai ta'aruf, tapi khusus untuk 20 anak ini tidak kami ikutkan. Jadi kami langsung ajak bawa ke sini untuk belajar langsung. Jadi oleh karena itu dalam pembelajaran langsung melihat bagaimana prosesnya, pelatihan ini diikuti dengan sebaik-baiknya sampai pada nanti melihat ya di taman tadi yang sudah kita kunjungi. Nanti akan dipandu langsung, dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak belum paham. Ada sebuah pepatah, miftahul ilmi as-su'alu. Kunci ilmu itu bertanya. Kunci ilmu itu bertanya. Jadi silakan gali pertanyaan sebanyak-banyaknya sampai anak-anak paham betul. Ini bagaimana caranya, kemudian kok bisa dialirkan. Tadi ada ikan juga, ada ikan, ada ikan lili, ada ikan emas juga. Bukan nila dan sebagainya. Nah, kemudian prosesnya bagaimana, kok bisa tumbuh subur, pengairannya bagaimana, kemudian pupuknya bagaimana dan sebagainya. Ini penting bagi anak-anak karena itu bagian daripada ilmu yang langsung didapat di lapangan. Nah, kalau anak-anak mendengar dari ustaz-ustazah, mendengar dari Bu Mes ya, itu teori biologi, perkembangan, pertumbuhan dan sebagainya, belum bisa membuktikan prosesnya. Nah, kalau kalian itu di sini kan anak-anak ya, anak tahu betul bagaimana proses hidroponik itu. Dan yang paling penting kita punya niat setelah belajar, setelah tahu, kemudian kita punya niat untuk mengembangkan. Para film itu punya cita-cita, kita punya lahan, ada di lantai 3 putri itu atasnya kan kosong, ya, ada gentengnya itu. Itu sangat cocok sekali untuk hidroponik itu. Ditanami apa saja enak. Lantai kita yang ada di atas itu adalah bentuk cor-coran beton, ada gentengnya, ada atap gentengnya, bisa dimanfaatkan. Seperti sekolah-sekolah lain yang saya belajar, saya lihat itu ada yang memanfaatkan seperti itu. Kalau di lahan bawah ada di lapangan putri sebelah itu ada pisang-pisang dan sebagainya, nah, itu juga bisa dimanfaatkan kalau nanti kita minta lahannya. Ya. Oleh karena itu yang terakhir kami misalkan banyak terima kasih kepada Pak Imam bersama tim yang memberikan peluang, memberikan waktu, tenaga dan lain sebagainya untuk berbagi kepada kami dari SMA Al-Irsyad untuk mengeluarkan ilmu dan pengalamannya. Nah, mudah-mudahan ilmu yang didapatkan dari sini kami bisa melaksanakan dan insya Allah menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Yang terakhir, permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala kami dalam kegiatan ini mengajak rombongan anak-anak 20 anak peserta didik dan guru-guru. Dalam kegiatannya ada kurang lebihnya, ada kesulitannya, ada kekurangannya, ada kesalahannya. Kami mewakili rombongan dari SMA Al-Irsyad mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas penerimaan yang luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu di luar logika kita. Anak-anak SD kemarin juga banyak buku-bukunya itu yang terkait dengan agama itu juga diselewengkan dikit-dikit gitu ya. Lah itu kalau kita nggak berpikir kritis, kita terima aja,
ya nanti hasilnya juga seolah-olah itu yang paling benar di buku itu, padahal tidak tentu ya dari ya. Oleh karena itu adik-adik belajarnya tidak hanya dari gurunya, tapi adik-adik bisa belajar dari tempat-tempat lain, internet dan lain-lain yang itu tentunya belajar dari media online itu yang baik-baik. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi atas nama kelurahan, atas nama RT 10 RW 3 ini menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran panjenengan semuanya. Saya akhiri, sudah dibuka tadi Pak ya? Sudah nih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya perkenalkan dulu ya, nama saya Vivi. Tadi sudah dijelaskan sama Pak RT juga. Saya di sini sebagai apa? Berangkat-rangkat. Hari ini insya Allah saya akan sharing aja. Sharing mengenai budidaya hidroponik selama Darah Cinta berbudidaya hidroponik. Jadi kita sharing, sebelum sharing kita perkenalan dulu dengan hidroponik. Latar belakang kenapa ada hidroponik? Karena semakin berkurangnya lahan pertanian. Kalau hidroponik itu kan tidak memerlukan lahan banyak ya, tidak perlu luas. Dan sekarang juga semakin banyak penduduknya sehingga lahan semakin berkurang. Semakin tinggi permintaan akan sayuran segar dan kesadaran masyarakat akan konsumsi sayuran sehat juga meningkat. Next. Hidroponik sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan daya. Ponos itu artinya daya. Dikenal sebagai budidaya tanaman tanpa tanah karena menggunakan air. Dikembangkan pertama kali di Amerika pada tahun 1900-an dan masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980. Media tanam yang ada, kalau kita di sini menggunakan rock wool yang sudah ada di sini, di Darah Cinta itu kita menggunakan rock wool sama hidroton. Sedangkan kelebihan hidroponik seperti yang tadi saya jelaskan, dapat menghemat tempat, meminimalkan masalah yang berhubungan dengan pertanian, dan penyakit yang berasal dari tanah pun tidak akan menyerang ke tanaman hidroponik. Nutrisinya bisa kita atur, konsumsi airnya juga bisa diatur, relatif lebih sedikit dibanding dengan media tanah. Teknik larutan statis dan teknik larutan air. Nah, yang seperti ini kemarin sudah dicoba ya di sekolah. Kalau ini tidak perlu listrik, jadi hanya air saja. Ini yang lebih besar, seperti yang kemarin Bu Is bersekolahan itu, tapi ini yang lebih besar. Dan air di pipannya. Yang DRT nggak ada genangannya. Kalau DRT harus pakai panel juga. Kita enggak. Iya. Jadi listrik kalau malam tuh dari kita. Kalau yang untuk Yang kiri. Yang DRT. Nah. ini contoh pipanya, instalasinya. Langsung ke bawah. Oh iya ya.
Kayak roti tawar ya. Ini juga sama kangkung. Ini kangkung. Iya. Cara itu yang dibasahin bawahnya. Jadi dia nanti terus ya. Ini masih belum dijajah. Bu, nanti setelah diisi diisi apa namanya? Ya tak ajarin sini sayang. Sini. Sini. Sayang, Bu, sayang. Apa gini? Nah, ini dibuat dulu. Ini 5 lagi ya. Pokoknya separuh ini yang ini nah kasih contoh lagi kacau sama kangkung. Yang kangkung isi berapa? 5. Ini caranya ya, yang sudah di lubang 5 1, 2, 3, 4, 5 ini ya yang kangkung ya. Nah kalau Pak Co cuma 1 di tengah, hati-hati kecil soalnya. Bismillah, ini ya tengah sendiri. Nah sudah ya. Nah ya, sekarang sudah belajar sendiri. Ini kangkung 5, masnya sudah logam tadi. Sudah Mbak? Oke pinter. Ini 5 kangkungnya tuh 2, 3, 4, 5 yang ini Pak Co 1 tengah. Yang di lubang itu tadi mana? Ini Untuk ya. yang pakco itu cuma 1 kali tapi di tengah-tengahnya. Di bulan-bulan ini. Iya, ini 2. Ya, kita cabut. Laptopnya kita lepas. Lima hari lagi. Ini selada keriting sama dengan ini. Nah, ya, ini kan mau panen ini selada kita sama. Oh iya dari ikan ada itu. Ini bayam Brasil. Ya, ini bisa dibikin keripik bayam Brasil. Hanya dibikin. Ini gede-gede ya. Mau beli nggak?